Oke, ini sudah kita contohkan di depan. Ini lebih nyata. Insulin ya. Ada pasien diabetes dengan kondisi hiperglikemis, glukosa darahnya 450. Kemudian nafas bau aseton ya. Kemungkinan ada gangguan asam basa. Ada penurunan kesadaran, pasien obesitas dengan diabetic foot. Wah, lengkap ya. Jadi beliau diresepkan mendapatkan insulin sekian puluh international unit. Nah, setelah diinjeksikan subkutan, insulin akan ditransfer menuju organ sel targetnya lewat pembuluh darah, ketemulah contohnya di sel otot. Di pasien tersebut terjadi hiperglikemia, peningkatan glukosa di pembuluh darah. Maka glukosa tersebut harus dimasukkan ke sel-sel supaya menurun glukosa plasmanya. Salah satunya nih, setelah insulin, gambar yang pertama, ada reseptor insulin. Yang kuning adalah glukosa, yang biru adalah GLUT, glukosa transporter channel. Ini kalau yang pink ini tahu ya, nukleus. Itu ada nukleus, ada retikulum endoplasma. Yang hijau ini kemungkinan mitokondria. Kemudian yang agak di pinggir adalah kompleks Golgi. Ketika gambar yang tengah, insulin menempel, sudah diinjeksikan sampai ke sel target, menempel pada reseptornya, apa yang terjadi? Glukosa transporter yang tadinya berada di sitoplasma, dia akan menuju terekspos ke membran sel. Dia channel, dia kanal, jalur. Sehingga jalurnya membuka, channelnya membuka, glukosa yang kuning titik-titik itu yang berada di luar sel, di pembuluh darah plasma akan masuk ke dalam sel sehingga terjadi penurunan glukosa di plasma. Untuk apa glukosa banyak? Utamanya untuk energi di dalam sel. Bentuk simpanan bisa glikogen. Konversi lagi jadi kolesterol dan sebagainya. Ada banyak kegunaan glukosa. Oke, kita belajar tentang makna agonis dan antagonis. Agonis bahwa obat ini sesuai dengan efek natural messenger dari dalam tubuh. Sedangkan antagonis adalah obat yang berkebalikan dengan efek natural messenger dari dalam tubuh. Kalau tadi kita bicara injeksi insulin, berarti itu jenis yang agonis atau antagonis. Insulin injeksi, apakah fungsinya sama dengan insulin alamiah yang diproduksi oleh pankreas? Ya, sama. Berarti itu jenis agonis atau antagonis? Good, itu adalah jenis agonis. Bahwa obat dari luar sesuai dengan efek naturalnya, efek alamiah dari messenger dari produk kimia yang dihasilkan oleh tubuh. Sedangkan obat antagonis adalah ingat yang berkebalikan dengan efek alamiah dari kimia tubuh. Kita bicara tentang agonis dan antagonis drug. Ada natural chemical messenger-nya yang menempel pada reseptor, ya kita baca dari yang paling kiri, kemudian akan memberikan efek sesuai pesannya. Nah, agonis drug ini akan sama efeknya dengan natural chemical messenger-nya. Ya, agonis drug akan serupa dengan bentuk reseptornya sehingga bisa saja sama, bahkan bisa meningkatkan, similar, nyaris sama. Kalau yang antagonis drug, maka dia akan ngeblok reseptor tersebut sehingga tidak terjadi perubahan intraselulernya. Tidak ada perubahan intraseluler,
no effect dari natural chemical messenger-nya. Ada nih contoh obat dan agonisnya. Contoh salbutamol itu antagonis, itu adalah agonis dari adrenalin reseptor di paru-paru. Ini menstimulasi reseptor untuk memproduksi bronkodilatasi, untuk meningkatkan bronkodilatasi, ya, peningkatan saluran nafas sehingga menurunkan serangan asma. Salbutamol adalah agonis dari adrenalin reseptor. Atenolol adalah antagonis dari reseptor adrenalin di jantung. Dia akan memblok reseptor sehingga yang sensitif terhadap adrenalin, sehingga akan menurunkan kerja jantung dan mengurangi nyeri anginanya. Ya, ulangi, atenolol adalah antagonis dari adrenalin reseptor. Ini ada kelas dan subkelas reseptor obat, ya, dengan natural messenger-nya. Contoh adrenalin atau noradrenalin, ada asetilkolin, ada histamin, ada opiat-like peptide. Satu-satu, ada adrenalin atau noradrenalin. Dengan reseptornya ada subkelasnya masing-masing. Reseptornya adalah adrenergic alpha 1, beta 1, dan beta 2. Lokasinya ada spesifik. Lokasi yang adrenergic beta 2 ada di bronkial, ya. Agonisnya salbutamol, antagonisnya enggak ada, ya. Untuk apa kita menyempitkan pembuluh saluran nafas? Nggak penting, ya. Jadi buka saluran nafas pada pasien asma itu adalah bentuk agonis adrenergic beta 2. Obatnya adalah salbutamol. Bacanya seperti itu, paham ya? Adrenalin agonis drugnya adalah dobutamin untuk di jantung. Sedangkan antagonisnya adalah atenolol. Pada pasien yang terjadi penurunan denyut jantung, mungkin karena perdarahan, ya, kasih dobutamin. Kalau pasiennya sedang angina, ada nyeri jantung, ada mungkin ada penyempitan pembuluh darah, kasih atenolol. Agonis dari adrenalin, adrenergic beta 1. Contoh lainnya ini yang banyak diderita mahasiswa karena anak kos. Di lambung ada reseptor histamin H2. Natural messenger-nya adalah histamin. Reseptornya adalah histamin H2. Ada di lambung. Ya. Fungsinya apa? Histamin ini akan menyebabkan sekresi HCl, asam klorida, yang apabila aktivasi reseptor histamin H2 maka akan terjadi peningkatan sekresi asam lambung HCl di lambung. Maka ada obat yang memblok reseptor histamin H2, antagonis drug, namanya simetidin contohnya. Paham ya? Bentuk dari agonis sejajar dengan efek dari natural messenger-nya, antagonis berlawanan atau memblok tanpa efek dari natural messenger-nya. Untuk opiat-like peptide, ya, reseptornya adalah opiat, mu, kappa, dan delta. Lokasinya di mana? Di sistem saraf pusat. Agonisnya yang setara dengan opiat di dalam tubuh kita adalah morfin. Ya, opiat-like peptide itu meningkatkan kenyamanan, menurunkan nyeri. Obat yang digunakan untuk apa? Itu morfin. Nalbupin
pentazosin. Sedangkan antagonisnya adalah naloksan.